Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan untuk semester 2. Perkenalkan, nama saya Ari Nugraha selaku dosen pengampu sekaligus dosen pengajar untuk mata kuliah ini. Hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama dari mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan, yaitu dengan materi konsep dasar kebijakan publik. Kalau Ibu dan Bapak dan mahasiswa sekalian melihat di situ tertulis pertemuan kedua, sebenarnya pertemuan pertama itu diawali dengan kontrak perkuliahan yang isinya silabus. Jadi ini sebenarnya masuk materi untuk pertemuan kedua. Jadi nanti silabusnya saya akan bagikan saja. Jadi kita langsung masuk materi saja pada hari ini, yaitu tentang konsep dasar kebijakan publik. Capaian pembelajaran yang ada pada materi hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan ruang lingkup kebijakan, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan karakteristik kebijakan publik, dan mahasiswa memahami proses umum terbentuknya kebijakan publik. Kita awali dulu dengan pengertian atau definisi dari kebijakan itu sendiri, berasal dari kata bahasa Inggris yaitu policy. Jadi apapun istilah yang muncul dengan bahasa polisi nantinya yaitu dimaksudkan yang di sini adalah sebuah kebijakan, aturan atau apapun itu. Jadi kita uh, bilangnya adalah polisi, ya, public policy. Yang secara sederhana berarti arah atau pedoman untuk bertindak. Dalam konteks publik, kebijakan merujuk pada keputusan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang sifatnya publik. Publik itu berarti ada kepentingan yang menyertai banyak orang, jadi disebutnya publik. Kalau dalam ranah pemerintahan berarti masyarakat. Kebijakan yang menitik beratkan dan mengatur dan menyelesaikan masalah yang berada di masyarakat maupun uh, orang banyak seperti itu. Beberapa contoh yang baru-baru saja terjadi yaitu kebijakan tentang tarif ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Trump, yaitu pada negara-negara tertentu seperti Cina, terus juga Kanada dan Meksiko terkait dengan barang-barang yang dijual ke negara Amerika, begitu juga sebaliknya. Nah, kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian negara Amerika sendiri, tetapi ternyata mendapatkan backlash atau dampak buruk kepada negara Amerika dikarenakan negara Cina sendiri itu tidak terlalu bergantung kepada negara seperti Amerika, sehingga uh, barang-barang yang ada di Amerika malah menjadi naik sekarang karena negara Amerika sendiri itu uh, memiliki bahan dasar berasal dari negara-negara lain. Jadi mengakibatkan bahan-bahan dan juga barang-barang yang ada di Amerika menjadi naik. Nah, kebijakan itu dibuat Trump sehingga menjadi uh, timbal balik lah bagi Amerika seperti itu. Karena sekarang negara Cina sendiri sudah menjadi negara maju dan bisa dikatakan sudah menjadi negara yang mandiri dalam hal teknologi, industri dan lain-lain seperti itu. Nah, terus juga ada kebijakan yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu tentang kebijakan makanan gratis kepada anak-anak usia sekolah yang ternyata setelah kebijakan ini dibuat sampai saat sekarang depending terlebih dahulu ternyata ada permasalahan tentang pendanaan dari setelah diimplementasikannya kebijakan ini. Walaupun sebenarnya niatnya adalah munculnya dari kebijakan tersebut adalah positif keduanya, tetapi akan ada bentuk evaluasi, akan ada bentuk hal yang hanya bisa dilihat ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Jadi yang namanya kebijakan itu tidak akan langsung sempurna, tapi akan ada proses untuk perbaikan dan lain-lain. Lanjut, definisi kebijakan menurut beberapa ahli, menurut Thomas Day pada tahun 1972, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi kebijakan atau aturan bisa saja melarang orang melakukan sesuatu atau meminta orang untuk melakukan sesuatu. James Anderson pada tahun 1975 yang namanya kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor-aktor yang berwenang. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya siapa aktor-aktor yang berwenang ini dalam mengimplementasikan atau memutuskan sebuah kebijakan itu. Terus ada corporate politik. Nah, kebijakan adalah tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu dan diusulkan oleh badan yang memiliki otoritas politik. Harold Laswell mengatakan bahwa program yang diproyeksikan dengan tujuan tertentu dari hasil keputusan politik. Jadi seperti itu, ini adalah definisi kebijakan yang pada dasarnya kata kebijakan sendiri itu berasal dari kata bijak. Jadi menurut kita bijak itu adalah memilih, memilih dan memproyeksikan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang baik, dan yang lebih baik itu yang mana yang dipilih. Harusnya kebijakan itu seperti itu, bukan tentang hanya sekadar memilih yang baik dan yang tidak baik, tetapi memilih yang baik dan yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya ada beberapa contoh tokoh fiksi. Saya tidak berani mencontohkan tokoh asli ya, karena jadi saya mengambil tokoh fiksi di sini kebetulan juga materinya untuk anak-anak mahasiswa reguler, di mana mereka lebih relevan dengan tokoh-tokoh yang mereka kenal. Jadi saya mengambil tokoh fiksi dalam pengambilan kebijakan, yaitu di sini ada Dumbledore. Jadi tokoh ini dia percaya bahwa kekuasaan harus digunakan dengan hati-hati, dan bahwa pilihan seseorang lebih penting daripada darah ataupun takdir, gitu kan. Seperti itu kata si Dumbledore yang digambarkan dari karakter beliau dari proses pengambilan kebijakan maupun keputusan. Terus yang di tengah itu ada Uncle Iroh, adalah karakter yang syarat akan filosofis hidup, damai, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Dia sering menolak kekerasan dan percaya bahwa cinta dan keharmonisan lebih penting daripada kekuasaan. Nanti kita akan berbicara apa yang dimaksud dengan kekuasaan, apa yang dimaksud dengan power dan juga interest. Power dan juga uh, interest itu adalah kepentingan. Jadi yang sebenarnya sebuah kebijakan itu dibuat dikarenakan adanya kekuatan atau kekuasaan, atau dikarenakan adanya kepentingan atau interest sendiri. Jadi dengan filosofis dari Taoism dan dalam kebijakan publik bisa dikatakan dengan peace building, rekonsiliasi dan juga politik berbasis moral. Jadi beliau ini lebih menggambarkan kebijakan yang sifatnya itu damai, keharmonisan, dan menolak kekerasan. Terus yang terakhir ada Jiraya, percaya bahwa dunia bisa berubah melalui pendidikan, pemahaman, dan juga cinta, bukan hanya kekuatan militer. Dengan filosofis pendidikan dan juga kebijakan pencegahan konflik, dia juga bisa dihubungkan dengan pendidikan karakter seperti civic values dan juga dalam kebijakan publik. Nah, ini adalah tokoh-tokoh fiksi yang memiliki karakter dalam pengambilan sebuah kebijakan, dan ketiganya pun memiliki perbedaan pandangan yang berbeda. Makanya dari itu sebuah kebijakan itu harus dipilih dan sesuai dengan interest dan juga power yang sendiri. Selanjutnya adalah ruang lingkup kebijakan. Kita masuk ke kesehatan. Kalau tadi kita berbicara tentang kebijakan atau public policy secara umum, maka selanjutnya kita akan berbicara kebijakan yang berada di tingkat ranah kita, yaitu kesehatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan, kita di kesehatan itu ada yang namanya sistem jaminan kesehatan yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu di sini berkaitan dengan pembiayaan atau kapitasi. Jadi itu adalah ruang lingkup kebijakan yang dijalankan atau diimplementasikan oleh BPJS, sistem JKN yang sudah disepakati oleh kementerian maupun presiden. Terus ada kebijakan pelayanan di puskesmas maupun di rumah sakit, itu ada SPM dan juga akreditasi puskesmas. Yang mana SPM sendiri itu adalah kebijakan yang berada di tingkat Kementerian Kesehatan. Terus ada pencegahan dan promosi KTR, kawasan tanpa rokok dan juga Germas.
SDM kesehatan, ada distribusi dokter untuk Nusantara Sehat, dan juga sistem informasi kesehatan, satu data kesehatan sekarang namanya. Jadi ini adalah beberapa contoh atau ruang lingkup kebijakan publik yang ada di masyarakat Indonesia sekarang, tetapi nanti kita akan lebih bahas lebih banyak lagi beberapa kebijakan yang mengarah kepada kesehatan. Selanjutnya ada yang pertama tadi yang kita bahas adalah yang JKN gitu. Jadi kebijakan utama dari pembiayaan kesehatan di Indonesia ini diluncurkan pada 1 Januari 2014, tapi kebijakan sebelumnya itu pada tahun 2004 sudah mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, yang gimana caranya di negara kita itu sistem pembiayaan itu dihandle secara gotong royong. Itu sudah diputuskan pada tahun itu, dan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuklah sebuah lembaga atau badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, di mana tujuannya adalah menjamin akses layanan kesehatan yang merata. Jadi tujuan kebijakan-kebijakan aturan-aturan ini dibuat adalah supaya pelayanan yang ada di negara kita itu merata, adil, dan terjangkau pada intinya. Jadi bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu bisa merasakan secara rata, adil, dan juga bisa menjangkau akses pelayanan kesehatan dari perspektif yaitu finansialnya, mengurangi beban pengeluaran kesehatan rumah tangga. Ini financial protection gitu sebenarnya, karena kan sebenarnya eh, katanya pengeluaran paling banyak itu adalah pengeluaran ketika kita sakit kalau di dalam kehidupan kita itu. Nah, maka untuk bisa melindungi finansial kita itu, maka dibuatlah sebuah kebijakan untuk tadi merata, adil, dan terjangkau. Jadi kita buat sebuah aturan yang berlaku di Indonesia tentang tadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang FDSN, terus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini adalah lembaga yang melaksanakan sistem tadi itu dan mengatur tentang kapitasi dan premi tadi. Mekanisme pembiayaannya itu iuran bulanan peserta segmen pekerja formal, informal, dan juga penerima bantuan. Terus ada juga subsidi dari negara untuk masyarakat tidak mampu, disebut dengan PBI atau penerima bantuan iuran, dibiayai dari APBN. Cakupannya ada rawat jalan, rawat inap, obat, tindakan operasi, penyakit kronis darurat, terus ada promotif dan preventif. Nah, ini sebuah salah satu kebijakan untuk bisa tadi uh, meratakan, mengajilkan, dan membuat keterjangkauan akses akan kesehatan itu lebih menyeluruh di seluruh Indonesia. Maka dibuatlah sebuah kebijakan. Jadi pada intinya sebuah kebijakan itu dibuat tadi apakah dia baik atau lebih baik gitu. Jadi bukan apakah buruk atau baik. Terus ada kebijakan pelayanan, ini terkait dengan SPM tadi itu. Sistem rujukan berjenjang. Jadi dibuatnya sistem rujukan berjenjang ini salah satu kebijakan inti dari pelayanan kesehatan yang JKN dan JKN. Di mana tujuan kenapa dibuatnya rujukan itu berjenjang dikarenakan mengoptimalkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkatnya. Jadi karena kita tuh nggak punya banyak rumah sakit, nggak punya banyak dokter, nggak punya banyak perawat, nggak punya banyak SKM, maka kita buatlah sebuah sistem rujukan yang sifatnya berjenjang seperti itu. Jadi skema rujukan di sini fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP seperti puskesmas, klinik maupun dokter praktik perorangan, misalnya tidak mampu melakukan diagnosa atau pengobatan, dirujuk kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau FK-RTL, seperti rumah sakit yang bertipe D, C, B, A, seperti itu. Jadi tadi tujuannya adalah untuk mengefisiensikan sumber daya dan juga mengefektifkan pelayanan, karena kita nggak punya sumber daya yang banyak dan kita tuh punya sumber daya yang terbatas. Jadi dibuatlah sebuah kebijakan atau sistem rujukan di negara kita. Tantangannya sebenarnya masih banyak peserta langsung ke rumah sakit tanpa rujukan gitu atau melanggar alur. FKTP sering kurang optimal dalam penyelesaian kasus karena memang FKTP juga punya keterbatasan dalam fasilitas dan juga SDM seperti itu. Nah, ini adalah model sistem pelayanan di JKN, di mana dari gambar ini bisa dilihat bahwa dia mengatur bagaimana pelayanan kesehatan diberikan secara berjenjang dan terstruktur, mulai dari tingkat pelayanan primer hingga tersier.
Jadi penjelasannya adalah mulai dari pelayanan primer itu adalah yang paling dasar dari piramidanya, yaitu adalah puskesmas, klinik pertama, dan juga rumah sakit tipe atau kelas D. Fokusnya di sini adalah pengelolaan keluhan yang kesehatan yang sifatnya di dasar aja gitu ya. Terus kegiatannya juga seperti kegiatan promotif, preventif, dan juga surveillance. Kalau puskesmas kan fokusnya di situ ya, promotif, preventif, dan juga surveillance gitu. Kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan juga pemantauan penyakit. Jadi peningkatan, pencegahan, dan juga pemantauan penyakit surveillance tadi itu. Dan rasanya terdapat 155 diagnosis penyakit yang bisa ditangani di tingkat primer. Nah, gitu. Tapi nanti bisa dicek lagi. Rasanya segitu. Terus di situ ada tulisan gatekeeper. Gatekeeper ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berfungsi sebagai penjaga pintu untuk mengatur rujukan di tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Terus pembayaran biasanya menggunakan sistem kapitasi, yaitu pembayaran tetap peserta. Jadi kapitasi yang diklaim per bulan dari premi itu. Terus selanjutnya di piramida yang naik lagi ada tempat rujukan yang di dalamnya sudah ada rumah sakit tipe B. Jadi kalau tipe B berarti dia non pendidikan. Terus ada tipe C dan juga tipe D serta balai kesehatan seperti itu. Kalau yang dirujuk kan sebenarnya bukan cuma pasien tapi rujukan yang bersifat uh, kesehatan masyarakat juga ada rujukannya. Tadi kalau misalnya si puskesmas tidak mampu melakukan kegiatan surveillance, misalnya pemberantasan nyamuk atau yang sifatnya lebih dalam, maka bisa dirujuk ke balai kesehatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagainya. Seperti itu. Biasanya tidak ada lab di puskesmas yang bisa melakukan apa seperti itu, bisa dirujuk ke balai kesehatan yang untuk bisa memvalidasi dugaan tersebut. Soalnya pasien tadi dirujuknya rumah sakit B, C, atau D. Fungsi di pelayanan sekunder di sini adalah penanganan dokter spesialis terhadap kasus yang tidak bisa ditangani oleh di tingkat primer tadi, baik diagnosa maupun pengobatannya. Syarat aksesnya tadi juga harus melalui rujukan dari fasilitas yang primer dari puskesmas dulu, bawa rujukan dari puskesmas, baru naik ke rumah sakit seperti itu. Kalau nggak salah, klaim dari BPJS sendiri mengharuskan adanya surat rujukan. Instrumen dari kegiatannya sendiri adalah pedoman praktik nasional kedokteran, terus ada clinical pathway dan juga panduan praktik klinisnya. Terus nah, lanjut ke yang tersier, itu adalah pelayanan yang berada di penanganan subspesialistik atau rumah sakit tipe A atau rumah sakit khusus seperti itu. Fungsinya adalah penanganan subspesialistik untuk kasus yang kompleks dan memerlukan tenaga ahli khusus. Dan juga sistem pembayaran kalau yang udah berada di rumah sakit itu menggunakan inasi biji sudah. Jadi sistem pembayarannya paket berbasis diagnosis dan prosedur. Koordinasinya juga didukung oleh IT dan regulasi serta memerlukan koordinasi umpan balik dari layanan yang ada di bawahnya. Jadi harus ada proses timbal balik dari layanan yang ada di umpan balik yang ada di bawahnya. Itu ada, kalau di sini kita lihat ada gatekeeper. Gatekeeper itu adalah mengatur arus rujukan secara efisien. Terus di sampingnya itu ada audit rujukan. Ini menilai apakah rujukan sesuai prosedur atau tidak. Dan yang ada berada di tingkat provinsi itu ada BPRS provinsi, Badan Pengelola Regional yang mendukung sistem layanan di tingkat provinsi. Jadi kesimpulannya adalah uh, model ini itu dibuat menekankan pentingnya pelayanan primer sebagai fondasi utama. Jadi kenapa dibikin segitiga itu karena yang menandakan bahwa pelayanan di tingkat primer itu menjadi fondasi utama dengan rujukan berjenjang pelayanan yang lebih tinggi berdasarkan kebutuhan medis. Jadi sekarang itu lagi digaungkan betapa pentingnya pelayanan kesehatan yang berada di tingkat primer. Tujuannya adalah agar sistem JKN lebih efisien, terstruktur, berorientasi pada pencegahan dan juga pengelolaan kesehatan jangka panjang. Karena kan katanya ada isu bahwa dikarenakan klaim yang berlebihan kepada BPJS dan juga dana akan kesehatan ini sangat banyak mengakibatkan negara sendiri itu defisit untuk bisa memenuhi tagihan dari kegiatan atau penyakit-penyakit ini. Makanya untuk bisa mengurangi
atau mengefisiensikan dana. Artinya kita yang berada di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat primer ini harus benar-benar menjadi fondasi utama yang lebih berkualitas gitu. Itu tadi sistem yang disepakati di negara kita untuk diterapkan dengan tujuan kebijakan ini dibuat mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada di negara kita dan juga dampak yang terjadi ketika ini diterapkan. Terus ada kebijakan pelayanan, kalau tadi kebijakan tentang finansial, pembayaran kesehatan di negara kita, terus ada kebijakan tentang pelayanan yang distandarisasi oleh Kementerian Kesehatan melalui SPM. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Pak Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM di bidang kesehatan, dia tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa setiap warga itu mendapatkan layanan kesehatan yang sama di seluruh Indonesia. Jadi di 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 Jawa, di Kalimantan, di Makassar, bahkan di Papua harusnya memiliki standar dan juga menjamin setiap warga itu mendapatkan layanan dasar yang sama gitu. Jadi SPM kenapa dibuat kebijakannya supaya tadi memastikan seluruh fasilitas layanan kesehatan itu sama kualitasnya, tidak ada yang berada di bawah standar pelayanan minimumnya, pokoknya sama lah seperti itu. Mau di Sabang sampai Merauke akan mendapatkan standar pelayanan yang sama. Contohnya seperti pelayanan pada ibu hamil dan juga melahirkan. Terus juga imunisasi dasar lengkap. Semua semua puskesmas memiliki layanan yang sama. Penanganan penyakit menular, terus juga layanan gizi pada balita stunting. Nah, ini adalah beberapa contoh standar pelayanan minimal yang ada di kebijakan tersebut. Artinya seluruh Indonesia itu sama mendapatkannya. Selanjutnya ada kenapa sih penting dalam mempelajari kebijakan publik? Tujuannya adalah untuk mengerti arah pembangunan kesehatan nasional dan juga menilai efektivitas kebijakan yang berlaku. Jadi kita agak sedikit bisa melihat gitu perkembangan negara kita itu untuk ke arah kesehatannya itu sudah dianggap atau diprioritaskan atau tidak. Kita sebagai orang kesehatan bisa menilai sendiri negara kita itu memprioritaskan kesehatan atau tidak. Jadi kita bisa menilai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat di negara kita apakah sudah mengacu kepada pembangunan kesehatan atau tidak. Dan juga untuk melatih berpikir kritis terhadap sebuah kebijakan. Tadi saya bilang bahwa kebijakan itu tidak seperti hitam dan putih, salah dan benar, tetapi bisa saja dia berada di area yang abu-abu. Ada pro dan kontra, tapi tidak selalu benar dan salah, tapi bisa saja dia berada di area abu-abu. Entah dia benar atau benar sekali, seperti itu saja. Terus mendorong advokasi dan keterlibatan masyarakat. Karakteristik kebijakan publik biasanya dibuat oleh lembaga berwenang. Nanti kita akan bahas siapa aja lembaga dan aktor yang berwenang itu dan harus menyelesaikan permasalahan publik, bersifat mengikat dan juga dampaknya luas, tidak selalu tertulis tapi memiliki legitimasi. Ya. Contohnya seperti larangan merokok di fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada Five Ways Public Policy Impact Curve. Nah ini kalau kita lihat ada lima cara public policy itu berdampak kepada layanan kesehatan atau berdampak kepada kesehatan. Yang pertama ada creation of regulation of public good, di mana yang dimaksud di situ adalah misalnya kita membangun jalan raya, sistem sanitasi, terus air bersih maupun taman-taman, terus barang-barang publik yang mendukung kesehatan masyarakat secara luas, misalnya jalan yang baik memungkinkan akses layanan kesehatan. Beberapa faktor dari kenapa misalnya ibu tidak mau ke puskesmas, ibu nggak mau untuk melakukan untuk ke posyandu, ibu tidak mau ANC, ibu tidak mau imunisasi, bisa saja dikarenakan aksesibilitas dari rumahnya ke pelayanan kesehatan itu susah seperti itu. Beberapa temuan yang dilakukan oleh mahasiswa, ibu tidak mau menimbang atau mengukur bayi balitanya ke posyandu itu dikarenakan
ibunya harus menyeberang sungai untuk mendatangi posyandu. Nah, itu ada salah satu alasan dari hasil temuan anak-anak kita di kesehatan masyarakat ketika PBL. Katanya ibunya nggak mau datang karena jauh posisi dari posyandunya dan harus nyebrang sungai, katanya seperti itu. Nah, itu salah satu ways atau cara tadi bagaimana sih sebuah public policy atau sebuah kebijakan yang sifatnya publik yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesehatan langsung bisa mempengaruhi kesehatan. Salah satunya tadi dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan seterusnya akan mempengaruhi hal tersebut. Itu adalah creation of regulation public good. Yang kedua ada regulation natural resource. Di sini ada contohnya air, udara, dan tanah. Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam berdampak langsung kepada kesehatan melalui kualitas lingkungan hidup. Seperti itu. Jadi ada analisis dampak lingkungan, kebijakan tentang eksploitasi alam itu secara tidak langsung akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Terus yang ketiga ada requirement and mandate protect citizen. Jadi persyaratan dan mandat untuk melindungi warga. Kewajiban memakai sabuk pengaman, kewajiban melakukan vaksinasi atau melakukan imunisasi, larangan merokok di tempat umum, itu adalah sebuah mandat yang dibuat untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat. Itu maksudnya. Requirement and mandate to protect citizen. Yang keempat ada direct support atau dukungan langsung. Contohnya seperti bantuan makanan, subsidi kesehatan, program imunisasi. Pemerintah dapat langsung menyediakan layanan atau bantuan atau mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, ini uh, yang tadi itu pemberian makanan gizi bergizi gratis tadi itu adalah contoh dari direct support. Dia langsung memberikan support, memberikan bantuan makanan sehat, subsidi kesehatan, dan seterusnya. Yang terakhir ada creation of opportunities and incentive, penciptaan kesempatan dan insentif. Contohnya seperti beasiswa pendidikan, insentif finansial untuk Kenkes misalnya, atau perilaku sehat. Terus kebijakan untuk mendorong individu membuat pilihan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Itu creation of opportunities, penciptaan kesempatan dan insentif. Jadi diberi insentif. Selanjutnya public policy proses. Nah, ini adalah proses dibuatnya sebuah kebijakan secara umum diawali dengan problem identification. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa itu agar meningkatkan kemampuan problem identification-nya. Karena untuk bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan, dia memerlukan informasi literasi yang sangat tinggi untuk bisa membuat sebuah hipotesis, sebuah permasalahan itu dikarenakan apa. Jadi kita berawal dari problem identification dulu, kita tahu masalah gizi buruk, misalnya gizi buruk itu dikarenakan oleh apa. Contohnya seperti stunting. Stunting itu bukan hanya dikarenakan dia gizi buruk, kita perlu tahu dulu dia gizi buruk itu karena apa. Seperti itu. Apakah karena pola makan, apakah karena ibunya ketika remaja anemia, apakah karena budaya di sana tidak boleh makan apa, itu banyak sekali variabel-variabel atau faktor-faktor yang melatar belakangi kejadian gizi buruk itu sendiri. Lalu yang ditangani itu apa? Yaitu tadi variabel-variabel yang menjadi penyebab kejadian itu. Jadi problem identification sangat penting dalam proses pembuatan program, kegiatan, apalagi public policy. Ini juga yang akan kita lakukan pada saat pembuatan karya tulis ilmiah nanti. Di dalam karya tulis ilmiah, masalah yang diangkat harus memiliki faktor atau variabel yang bisa kita ukur. Selanjutnya setelah problem identification, di situ ada uh, policy formulation. Setelah tadi ditemukan masalahnya, lalu sebuah kebijakan itu diformulasi, dirancang, dibuat, atau kita bisa melakukan yang namanya policy adoption. Policy adoption itu artinya mengadopsi kebijakan di daerah lain. Misalnya Provinsi Kalimantan Selatan mengadopsi salah satu kebijakan yang sudah dinilai efektif dan efisien untuk menurunkan angka stunting, maka itu diperbolehkan untuk mengadopsi. Misalnya ya Kabupaten Banjar misalnya
membuat sebuah kebijakan untuk menurunkan angka stunting dengan melihat bahwa di kabupaten, kota, atau provinsi A itu sudah menerapkan kebijakan tersebut dan berhasil menurunkan angka kejadian stunting. Maka itu bisa dilakukan policy adoption atau mengadopsi sebuah kebijakan. Contoh yang baru-baru ini terjadi misalnya yang terjadi di Jawa Barat itu gubernurnya membuat sebuah kebijakan anak-anak itu masuk barak militer seperti itu. Nah, siapa tahu nanti provinsi lain ada yang mengadopsi dengan tujuan ternyata program yang diterapkan itu berhasil mengubah karakter anak-anak nakal seperti itu. Itu bisa dilakukan. Setelah diadopsi baru diimplementasikan atau dijalankan. Setelah dijalankan yang paling penting adalah lakukan evaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Tujuan evaluasi sendiri bukan hanya untuk mencari sebuah kesalahan. Tujuan evaluasi adalah mencari solusi, ya, mencari solusi bagaimana ketika ini akan diimplementasikan lagi itu sudah menjadi lebih baik dari kebijakan sebelumnya. Sama seperti kebijakan yang di awal tadi itu, bahwa kalaunya program makanan bergizi gratis itu dinilai mengakibatkan banyaknya uang negara yang dipakai, artinya itu adalah proses evaluasi, di mana kalaunya kita udah tahu sebanyak itu uang yang harus dihabiskan untuk melakukan pemberian makanan gratis, artinya kita harus mencari sebuah solusi untuk menangani gimana caranya program ini tetap jalan, tetapi menggunakan input atau sumber daya yang lebih efisien. Seperti itu. Itu adalah tujuan dari evaluasi. Nanti kita akan bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, mulai dari problem identification, policy formulation, policy adaptation, terus implementation, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Ini untuk tugas mahasiswa reguler. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu dan juga mahasiswa sekalian. Sampai di sini materi saya hari ini. Saya ingatkan lagi untuk melakukan absensi. Apabila ada pertanyaan, kita bisa bahas minggu depan. Sampai di sini perkuliahan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.